Hari ini pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berusia 1 tahun. Di momen 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah capaian diraih pemerintahannya di bidang ekonomi di tengah ketidakpastian dunia dan di tengah perang pecah di mana-mana. Kita telah bekerja keras, tapi kita telah menghasilkan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat. Pertama, kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian dunia, di tengah perang pecah di mana-mana, di tengah kondisi seperti ini, di mana keadaan geopolitik begitu tidak menentu, geoekonomi pun tidak menentu, di mana mata rantai komoditas strategis pasti terpengaruh oleh keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu. Prabowo Gibran masih akan memimpin negara 4 tahun ke depan. Sejauh mana janji kampanye dan kinerja menteri sudah terrealisasi? Lalu apa saja tantangan yang mungkin dihadapi pemerintah dan masyarakat sipil dalam isu demokrasi? Ya pemirsa, hari ini tepat 1 tahun pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini berjalan. Apa saja kemudian program-program prioritas atau unggulan yang kiranya sudah memenuhi harapan masyarakat, dan bagaimana pula kita melihat 1 tahun pemerintahan ini berjalan nyaris tanpa oposisi pemirsa. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung tentunya di studio Apa Kabar Indonesia Malam yang sudah ramai malam hari ini. Ada Bang Ansy Lema, jubir dari PDIP. Selamat malam Bang Ansy Lema. Malam Ken. Sehat ya Bang? Sehat walafiat. Luar biasa. Dan juga bergabung bersama kita dari BRIN ada Prof. Lili Romli. Selamat malam Prof. Lili. Selamat malam Mbak Sehat Ken. juga ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini sahabat saya Mas Agung Baskoro, pengamat politik dari Trias Politika. Mas Agung apa kabar? Baik Ken. Sehat ya Mas Agung? Alhamdulillah. Dan juga bergabung di sambungan Zoom ada Bang Astrio Veligen, jubir dari Gerindra. Selamat malam Bang Astrio. Selamat malam Mbak Kenana. Oke, Bang Astrio mulai terlebih dahulu lah menilai bagaimana program-program dari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran selama 1 tahun ini. Sudahkah menjawab apa yang menjadi ekspektasi publik? Ya Mbak Kenana, tentu saja Partai Gerindra mengapresiasi capaian program-program dan juga kinerja daripada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo selama 1 tahun terakhir. Perlu kita catat Mbak Ken bahwa apa yang telah dilakukan selama setahun terakhir ini merupakan sebuah pembangunan fondasi daripada transformasi bangsa ke depannya. Bagaimana caranya kita akan mentransformasi Indonesia menjadi sebuah negara yang maju, sebuah negara yang sejahtera, sebuah negara yang bebas dari kemiskinan, dan sebuah negara yang bebas daripada kesengsaraan. Dan kami mengapresiasi capaian-capaian dari berbagai program dan kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat. Dari sisi ekonomi, kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap bertumbuh kuat di angka 5%, dengan inflasi yang terjaga, dengan pengangguran dan angka tingkat kemiskinan yang terus menurun, dan juga disertai juga dengan tentu saja program-program yang dapat manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti makan bergizi gratis, Kopdes, maupun sekolah rakyat. Tetapi tentu saja Mbak Ken Ana, capaian-capaian ini tentu saja tidak membuat kita semua harus berpuas diri. Masih banyak sekali potensi-potensi ruang-ruang perbaikan, optimalisasi daripada pelaksanaan program ini yang dapat dilakukan ke depannya, yang harus menjadi fondasi untuk pemerintahan ini berjalan selama 4 tahun lagi mendatang. Jadi Partai Gerindra dalam hal ini mengapresiasi capaian daripada kinerja pemerintahan, tetapi tentu saja akan mendorong perubahan-perubahan, mendorong perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan dari seluruh pelaksanaan program-program ini agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Baik, Bang Astrio, sampai situ dulu kita tahan karena kita ingin tahu perspektif atau pandangan dari PDIP yang selama ini kemudian sudah mendeklarasikan sebagai partai penyeimbang. Bang Ansy Lema, kalau kita lihat 1 tahun nyaris tanpa oposisi nampaknya Pak Prabowo dan juga Wapres Gibran. Iya, Ken, saya ingat betul yang disampaikan oleh filsuf dan juga guru kebajikan Cina, Lao Tse. Dia bilang dalam sebuah perjalanan panjang itu, langkah pertama itu menjadi sangat penting dan menentukan.
Dan hari ini tidak terasa kita sudah ada di tahun pertama. Ya. Dan tahun pertama ini adalah momentum yang sangat baik buat kita untuk memberikan catatan. Catatan itu bisa koreksi, bisa evaluasi, bisa kritisi, dan seterusnya. PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang yang berada di luar kekuasaan, tentu pada kesempatan pertama itu memberikan apresiasi atas kerja keras dan juga kerja cerdas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi dengan itu juga serentak PDI Perjuangan ingin memberikan sejumlah catatan. Ada koreksi, ada evaluasi, dan ada kritisi. Tetapi kami melihat bahwa sejak awal dilantik 1 tahun silam, dalam politik internasional ataupun juga kebijakan politik luar negeri dan diplomasi internasional, tampak Presiden Prabowo itu memainkan peran yang cukup proaktif. Tercatat sampai hari ini kami melihat ada sekitar 33 kali kunjungan-kunjungan kenegaraan baik bilateral ataupun menghadiri fora internasional yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Diplomasi ekonomi dilakukan dengan tujuannya adalah untuk tentu ya menggait investor-investor asing untuk masuk ke dalam negeri kita, dan berdasarkan berita yang kita dapatkan tentu ada sekitar ratusan miliar rupiah yang potensi yang masuk ke dalam ini. Tetapi menjadi sebuah catatan tentu kita ingin melihat ya konkretnya dalam sektor-sektor apa saja investasi asing itu masuk dan kira-kira implikasinya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dampak konkret ekonomi. Ini menjadi hal yang penting. Yang masih terkait dengan politik luar negeri, kita perlu memberi apresiasi kaitannya dengan diplomasi, politik, dan perdamaian. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Presiden Prabowo Subianto itu sangat getol untuk mendorong perdamaian. Ya, dalam kasus di Gaza, Israel dan Palestina, dan kemarin beliau memberikan pidato yang cukup panjang dan berapi-api di forum PBB dan diundang di KTT Gaza. PDI Perjuangan menghormati itu karena melihat bahwa ada kesadaran geopolitik yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto yang tampaknya 10 tahun belakangan ini diplomasi internasional kita tuh agak sepi. Baik, Bang Hasilema. Ini mengembalikan kepemimpinan dan mengembalikan peran aktif, dan kami melihat ada kesadaran geopolitik Presiden Prabowo yang sejalan dengan visi besar Bung Karno membangun perdamaian dunia dengan dasarnya itu pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia atau dua catatan humanisme itu dulu, universal. Nah, ini baru aspek luar negeri, belum aspek dalam negeri. Nanti aspek dalam negerinya dibahas lebih lanjut. Tapi kalau Prof Lili, catatan lainnya apa yang perlu kita perhatikan dari 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran? Ya, kalau tadi dalam perspektif politik luar negeri kita memberikan apresiasi karena Pak Prabowo langsung yang memimpin. Meskipun sangat disayangkan Menteri Luar Negerinya tidak terlihat. Tetapi untuk politik dalam negeri saya kira ada banyak catatan-catatan kritis kalau dari sisi masyarakat sipil ya. Kalau dari sisi pemerintah mungkin anggap itu berhasil. Pertama, dia melakukan konsolidasi kekuasaan. Yang kedua, dia melakukan kooptasi terhadap elit-elit politik sehingga semuanya terkumpul di dalam pemerintahan itu. Hanya tinggal PDIP. Tapi yang dikorbankan adalah demokrasi dan kebebasan sipil. Nah, kita lihat bahwa Economic Intelligence Unit merilis indeks demokrasi kita turun menjadi 6,4. Karena tidak adanya oposisi, Prof. Tidak adanya oposisi. Sayang sekali gitu loh, kenapa PDIP tidak secara tegas menempatkan diri sebagai oposisi saja, tetapi penyeimbang. Yang terjadi kemudian adalah oposisi semu. Alih-alih bersifat akomodatif. Peran Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak terlihat. Diambil alih oleh Pak Dasko. Jadi mestinya gitu Mbak Puan sebagai Ketua DPR memberikan peran yang signifikan sekaligus memimpin partai penyeimbang di DPR itu. Maka tidak heran kemudian setiap produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR begitu cepat dan kilatnya. Kita sebut beberapa undang-undang. Yang terakhir ada undang-undang haji, undang-undang TNI, yang sehingga kemudian masyarakat sipil melakukan resistensi dengan mengajukan gugatan judicial review ke MK. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira demo 2 kali pasca Prabowo dilantik, yaitu kabur saja dan Agustus kemarin akhir itu harus menjadi catatan.
bahwa capaian-capaian yang sudah dikemukakan tadi tentang kemiskinan menurun, tentang pengangguran juga menurun, terus pertumbuhan ekonomi katanya bagus 5, tetapi bagaimana realita faktual di dalam masyarakat? Oke, baik. Saya kira itu harus menjadi perhatian. Itu menjadi catatan Prof. Lili. Mas Agung punya catatan tersendiri kah mengomentari bagaimana kualitas demokrasi di Indonesia dan juga sejumlah capaian lain? Oke, kalau main bola tahun pertama ini 18 menit kan, dari 90 menit. Jadi kalau 18 menit itu mungkin fasenya baru komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan II yang lain. Jadi wajar ketika misalkan program-program mercusuar yang besar itu secara kuantitas sudah baik, tapi secara kualitas harus dikawal. Apakah itu MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, atau program-program populis lain. Nah, jadi sorotan saya lebih kepada bagaimana kemudian prosedural yang sudah terlaksana di 18 menit dalam pertandingan bola itu bisa masuk ke fase substantif nanti di tahun kedua dan berikutnya. Programnya semakin berkualitas, timnya semakin manageable, alias dari superman ke super team, dan pada ujungnya nanti harapannya ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Mungkin kayak gitu. Oke. Singkat 18 menit pertama, nah nanti kita bisa jawab juga nih lewat PDIP yang tadi coba di-challenge oleh Prof. Lili. Kenapa harus oposisi semu gitu? Tidak gini. jelas saja gitu loh Bang Ansi Lema, jangan yang semu-semu Ken, gitu. jadi kita ini memilih sistem presidensial. Dalam sistem presidensial itu tidak ada dalam semacam sistem demokrasi liberal di mana oposisi itu berhadap-hadapan saling menegasikan oposisi biner begitu. Jadi dalam pemahaman PDI Perjuangan, dalam sistem presidensial kami memainkan dua peran. Sebagai mitra strategis, kalau kami lihat bahwa memang sejalan dengan spirit konstitusi dan agendanya pro rakyat, tentu kami akan memberikan support, dukungan. Tetapi jika kemudian itu melenceng dari konstitusi ataupun juga tidak pro rakyat, kami memainkan peran sebagai mitra kritis. Jadi ini dua peran yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sesuai dengan amanat Kongres kelima di Bali kali lalu. Jadi berada di luar kekuasaan itu dengan mengatakan kami memainkan peran sebagai penyeimbang kreatif, itu tidak berarti menegasikan peran kritisisme kami begitu. Jadi divergensi ide tetap kami lakukan, konvergensi ide dengan melahirkan solusi-solusi itu tetap PDI Perjuangan lakukan. Nah ini sebentar saya akan ngomong soal MBG, kita akan bicara juga soal koperasi Desa Merah Putih. Tentu ada catatan-catatan yang juga Prof bisa lihat bahwa PDI Perjuangan juga memberikan kritisi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita juga ingin tahu dari Gerindra, Bang Astrio, bagaimana menempatkan dukungan-dukungan dari koalisi maupun juga oposisi. Tadi Mas Agung bilang kalau 18 menit pertama fokusnya masih di kuantitas dulu, kualitasnya dipikirkan nanti atau sudah? Ya, tentu saja Mbak Kian, ini seperti yang tadi sudah sampaikan bahwa kita tidak boleh berpuas diri terhadap pencapaian-pencapaian yang sudah dihasilkan, dan bahkan kita harus mengakui bahwa di dalam implementasi daripada program-program pemerintahan Presiden Prabowo ini tidak lepas daripada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, dan kekurangan itu dicatat, didengarkan oleh pemerintah, dan langsung diambil tindakan agar kedepannya kekurangan-kekurangan tersebut bukan hanya dapat diminimalisir tetapi dapat dihilangkan sama sekali. Lalu saya ingin sedikit menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ansi Lema, dan beliau juga sudah menyampaikan bahwa kita di dalam sistem presidensial ini bukan seperti parlementer ya, yang mengenal sistem istilah oposisi. Tapi saya ingin menambahkan Mbak Ken, bahwa kita harus paham bahwa sistem bernegara kita memiliki salah satu cabang negara, dalam hal ini adalah DPR RI, di mana salah satu tujuan utama daripada DPR RI, selain fungsi budgetary, selain daripada fungsi legislasi, itu adalah menjalani fungsi pengawasan terhadap kinerja-kinerja daripada pemerintah. Dan hari ini kalau kita lihat dari semua raker-raker maupun RDP-RDP yang ada di DPR, dari setiap komisi dan AKD, yang semuanya bisa dilihat secara online, secara terbuka oleh publik, itu bahkan sering sekali kader-kader Gerindra berada di garda terdepan dalam memberikan masukan-masukan maupun kritik yang konstruktif. Kenapa ini penting, Mbak Kianana? Karena tujuan utama daripada Partai Gerindra adalah memastikan implementasi daripada program-program ini semuanya dapat dirasakan langsung oleh manfaatnya oleh masyarakat. Dan kuncinya adalah eksekusi. Program sebaik apapun, kalau eksekusinya tidak baik, maka dampaknya pasti tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Kami fokus, kami ingin menjaga agar implementasi dapat dirasakan, dan kalaupun kita harus memberikan masukan-masukan yang konstruktif maupun kritik, maka Partai Gerindra akan berada di garda terdepan untuk melakukan hal-hal tersebut. Banyak bukti yang kemudian bisa kita jadikan tolak ukur untuk menilai bagaimana kemudian capaian dari 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan pembahasannya untuk Anda. Saudara-saudara,
13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor, kelapa sawit, dan satu bentuk penyimpangan. Ya pemirsa, itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto merespon apa yang baru saja terjadi dan disaksikan oleh kita semua di Kejaksaan Agung yang mengembalikan kemudian barang bukti hasil tindak pidana korupsi dari ekspor CPO sekitar 13,2 T diserahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, dikembalikan ke APBN, disaksikan oleh Presiden dan ditandai sebagai satu tanda baik di 1 tahun. Mas Agung, ini bisa dijadikan satu indikator atau tolak ukur keberhasilan dari pemerintahan Presiden Prabowo? Ya, saya kira ini bagian dari konsolidasi publik ya, atau berkoalisi dengan rakyat. Setelah sebelumnya mengkondisikan parlemen 81% sekian menyisakan PDIP di luar, saya kira keberpihakan Pak Prabowo dengan menerima 13T itu luar biasa, karena dihitung ternyata ada 600 kampung nelayan, 8.000 sekolah. Saya kira itu keberpihakan yang jelas, konsistensi, dan ini sinyal positif bagi publik bahwa pemerintah serius melakukan konsolidasi dengan rakyat, berkoalisi dengan rakyat, karena 1 tahun pertama kemarin lebih banyak rangkulismenya. Politik merangkul semua lawan, kawan, dikasih amnesti, abolisi, dan seterusnya. Dan sekarang konsolidasinya berikutnya adalah konsolidasi kepada masyarakat rakyat. Yang kedua, saya menyoroti soal strong state with reform. Jadi ada gejala indikasi ini positif, kita menuju negara kuat dengan reformasi hukum yang harapannya bisa berlanjut. Ketika ada penegakan hukum secara konsisten, kepada tadi ya mafia-mafia CPO yang dilakukan oleh kejaksaan. Yang dilakukan kejaksaan itu bagian dari turunan pidato Pak Prabowo juga di masa sebelumnya, mengatakan akan membabat habis siapapun yang bermain, termasuk aparat, termasuk orang Gerindra sekalipun. Dan saya kira ejawanta ini bagus, sinyal positif bahwa siapapun yang bermain-main di ranah-ranah ekonomi hitam itu, ekonomi ilegal itu akan dibabat habis, dan saya apresiasi soal itu. Oke, kalau Bang Astrio bagaimana melihat atau memaknai adanya penyerahan 13,2 T kembali kepada negara lewat APBN dilakukan oleh Kejaksaan ini sebagai suatu bentuk komitmen untuk sama-sama memberantas korupsi seperti apa yang disampaikan Presiden sejak awal pemerintahannya? Ya, tentu saja Mbak Kenana, Partai Gerindra mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo hari ini tidak ada lagi yang namanya the untouchables. Tidak ada lagi istilahnya hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Di Republik ini siapapun boleh untuk berinvestasi, boleh untuk berusaha, tetapi harus dengan catatan mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, dalam hal ini kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah, di mana langkah ini kami kategorikan menjadi 2 bagian besar. Yang satu adalah langkah yang bersifat apa yang kita sebut sebagai preemptive measure atau pencegahan, lalu yang kedua adalah langkah penindakan. Dari segi langkah preemptive measure, kita sudah melihat beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo, salah satunya adalah melalui Inpres 1 tahun 2025, di mana waktu itu kalau kita ingat, pemerintah mengrealokasikan anggaran kurang lebih senilai 300 triliun dari belanja-belanja yang satu tidak terlalu berkualitas dan tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tapi yang kedua juga adalah anggaran-anggaran yang rawan dan berpotensi untuk dikorupsi. Lalu yang kedua juga kita mengingat bahwa di pertengahan tahun ini pemerintah telah menaikkan gaji-gaji para hakim ya, bahkan sampai mencapai 280% dan akan diikuti dengan menaikkan gaji-gaji daripada para aparatur sipil negara kita ke depannya. Ini merupakan bentuk preemptive measure. Lalu yang kedua adalah tindakan-tindakan di mana kita ingat juga sudah lebih dari 4 juta hektar lahan sawit ilegal yang berdiri di atas lahan hutan yang telah disita dan dikembalikan ke negara. Kurang lebih ada 1.000 triliun potensi kerugian negara yang telah berhasil diselamatkan. Penindakan dari kerugian lebih dari 100 triliun yang telah diamankan oleh pemerintah dalam bentuk penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak lagi akan melakukan kompromi apapun terhadap korupsi,
Ya. Dan ini salah satu bentuk untuk mencegah kebocoran negara di mana kekayaan ini harus dikelola sebaik-baiknya untuk manfaat dari bangsa dan juga rakyat Indonesia. Bang Ansyi Lema, kalau PDI menilai bagaimana komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi sejak awal, termasuk juga kasus 13T ini dialokasikan untuk hal lain yang lebih baik, yang lebih positif? Ya, ini kerja konkret untuk menyelamatkan uang rakyat yang orientasinya nanti dipergunakan untuk tindakan-tindakan yang pro dan jelas nyata berpihak kepada masyarakat. Tentu PDI Perjuangan melihat ini adalah sebuah keberanian pemimpin yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dan kemudian eksekusinya dilakukan oleh Jaksa Agung dan jajarannya di Kejaksaan Agung ini. Kami memberikan apresiasi terhadap hal ini. Jadi pencegahan, penindakan, dan upaya untuk menutup berbagai potensi kebocoran itu jangan hanya berhenti di 13, sekian T ini, tetapi harus terus dilakukan. Karena apa? Karena hari ini memang kita tahu bahwa uang rakyat itu memang harus diselamatkan. Sehingga kemudian tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, itu betul-betul memang bisa diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini. Dan ini tentu membangun sebuah presiden yang sangat baik, bisa memunculkan trust publik dan juga trust dari dunia internasional. Melihat bahwa memang Presiden Prabowo itu betul-betul memimpin upaya untuk melakukan pembersihan, ya, dengan cara apa? Dengan cara menyelamatkan uang negara, dan ini bagian dari bagaimana meletakkan supremasi hukum, ya, menyelamatkan uang rakyat ini. Dan ini sesuatu hal yang patut kita berikan apresiasi. Prof Lili, ini hal yang perlu atau patut diapresiasi, mengingat saya ingat betul Prof Lili juga sering sekali bicara di sini dan menilai Presiden Prabowo cukup konsisten ketika bicara soal semangat pemberantasan korupsi, Prof. Iya. Secara ini bentuk langkah konkret dan saya pribadi memberikan apresiasi buat Pak Prabowo karena memang dari awalnya dia mengkampanyekan pemberantasan korupsi. Saya yang langsung memimpinnya. Dan yang kedua apresiasi tentu kepada kejaksaan. Ini uang 13,2 T itu kan uang yang cukup banyak sekali dan kita juga memberikan dukungan ternyata diberikan untuk kepada masyarakat, kan tadi untuk nelayan, untuk rakyat dan sebagainya. Namun demikian saya kira aparat yang lain juga harus ditunjukkan gitu loh, KPK gitu. Saya kira di publik sini kan bentuk bagian dari akuntabilitas, transparansi bahwa uang sitaan itu perlu diumumkan kepada masyarakat dan dipergunakan untuk apa. Selama ini kan gelap juga, kita nggak tahu gitu kan, bahwa di sini setelah menyita sekian miliar, ratusan miliar triliun, tetapi kemudian jadi harus dikomunikasikan, menghilang begitu aja gitu. Oleh karena itu sekarang ini presiden yang baik, saya setuju ketika uang sitaan-sitaan itu harus diumumkan juga dan dipergunakan untuk apa, sehingga masyarakat juga memberikan apresiasi. Ini langkah konkret, langkah tegas Presiden Prabowo dan aparatnya. Dan yang kedua saya kira catatan, meskipun kita memberikan apresiasi, ada juga beberapa kasus yang masih belum terungkap gitu. Ada indikasi gitu karena dekat dengan lingkaran kekuasaan kemudian nggak ditindaklanjuti gitu kan. Ada beberapa mungkin bahkan juga tahu sebenarnya kenapa ini kok belum ditindaklanjuti beberapa kasus yang lain itu. Oleh karena itu apresiasi kita berikan, tetapi kita harus dukung langkah KPK, langkah kejaksaan, langkah kepolisian untuk terus mengusut persoalan-persoalan korupsi ini. Karena korupsi ini bagaimanapun menggerogoti uang negara dan uang rakyat. Masih 1/5 ya dari perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Next segmen kita akan membahas apa saja kemudian tantangan ke depan yang masih harus dihadapi, program-program prioritas apa pula yang harus diutamakan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Tapi sayang sekali Bang Astrio juga sudah harus menyudahi perbincangannya di segmen ini. Terima kasih Bang Astrio sudah bergabung malam hari ini. Kita bertemu lagi di kesempatan lainnya, dan usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini, masih coba untuk menelaah dan juga menilai bagaimana capaian pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran selama 1 tahun. Tadi sudah bicara soal 18 menit dari 90 menit kalau di pertandingan sepak bola, Mas Agung, masih tersisa 4/5-nya. Ini tantangan ke depan apa yang harus kemudian diperhatikan dalam pemerintahan ini? Ya, saya kira pertama soal ini ya, dari manajemen Superman ini, Pak Prabowo sentris ke super team. Bagaimana kabinet bisa mengampu banyak masalah, terus merespon masalah itu dengan baik. Jadi bagaimana mau optimalkan wapresnya. Ini kan wapres terlihat antara ada dan tiada. Kemudian menko-menkonya yang sebatas simbolik.
ini bagaimana biar substantif. Terus yang ketiga ya menteri-menterinya yang langsung punya tupoksi yang jelas mengatasi masalah itu. Nah, ini harus diorkestrasi nih, Wapres, Menko, Menteri, supaya apa? Pak Prabowo nggak sendirian. Karena seringkali kita lihat yang memadamkan masalah itu Pak Prabowo, dan ini buat saya nggak boleh diteruskan, karena akan membuat, ya maaf nih, bisa useless Wapresnya, Menko-nya, dan menteri-menteri yang lain kalau pola semacam ini diteruskan. Satu. Yang kedua, saya menyoroti soal komunikasi. Sudah ada perbaikan, sudah ada kemajuan, apakah lewat KSP, Bakom, BKP, dan seterusnya. Tapi saya berharap ada semacam protokol komunikasi publik yang jelas yang dimiliki oleh semua menteri pejabat publik kita, supaya nggak slip of tongue-nya sering, supaya ngomongnya nggak acak hadut gitu. Karena kalau ini dibiarkan bisa mengurangi legitimasi pemerintah di mata publik dan stakeholder luar negeri lainnya, seperti itu. Nah, yang ketiga yang paling penting lagi sebenarnya adalah soal bagaimana ya pemerintah bisa mengoptimalkan program-program besar itu supaya memang menyentuh lapisan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi kan. Karena kontraksi ini yang paling terasa, dan stimulus yang 2 kali diberikan pemerintah selama setahun ini membuktikan bahwa tim ekonomi presiden itu harus benar-benar concern, dan lagi nggak boleh tergantung sama purbaya efek nih. Ya, purbaya efek ini mungkin efektif kalau didukung, disupport oleh tim yang solid. Kalau hanya Pak Purbaya saja, ini bahaya lagi, manajemen Superman lagi yang kita rancang. Nah, jangan sampai tahun kedua kalau bisa manajemennya manajemen super tim yang bagus, yang solid, seperti itu. Oke, membangun super tim. Bang Ansi-Lema, kalau PDIP kemudian menilai untuk mengoptimalkan program-program besar seperti yang disampaikan Mas Agung, program-program apa saja yang menurut PDIP perlu untuk menjadi konsentrasi di sisa perjuangan pemerintahan dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran? 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo ini PDIP memberikan apresiasi. Kita melihat bahwa ada gagasan-gagasan kerakyatan besar yang baik yang hari ini tengah dilakukan. Tetapi persoalan merumuskan sebuah gagasan itu kerap kali lebih mudah dari upaya untuk melakukan implementasinya di lapangan. Kerap kali implementasi di lapangan itu juga menemukan sejumlah kendala yang mengakibatkan ekspektasi itu tidak selalu sejalan dengan realitas yang terjadi. Dalam program misalnya makan bergizi gratis, ini adalah sebuah terjemahan konkret dari upaya Presiden Prabowo untuk mewujudkan visi Indonesia 45. Memadukan aspek kesehatan anak-anak didik kita dan juga aspek pendidikan. Ada kesehatan dan pendidikan ini terintegrasi, diharapkan kemudian akan melahirkan generasi bangsa ke depan yang memiliki kualitas baik. Ini kami apresiasi. Tetapi ada beberapa catatan, kasus keracunan di banyak tempat. Betul. Ini harus menjadi perhatian penting. Artinya harus dilakukan evaluasi secara mendalam dan komprehensif. Menyangkut aspek kesehatan, gizi, higienis, transportasi makanan dari suatu tempat ke tempat lain. Di beberapa wilayah, katakanlah di wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terbelakang, itu jarak antara satu dusun dan dusun yang lain, bahkan dapur MBG dengan sekolah, itu bisa ditempuh lebih dari 2 jam. Nah, ini tidak boleh luput dari perhatian pemerintah yang menjalankan program MBG ini. Selain Dan juga MBG, Bang Ansi-Lema? MBG ini juga harus bisa memastikan bahwa sistem rantai pasok ini harus bisa memberikan manfaat ekonomi bagi para petani, peternak, dan nelayan kita. Sehingga mereka ini harus menjadi produsen, menjadi off-taker. Presiden Prabowo harus memimpin upaya untuk membangun sentra-sentra produksi pertanian, perikanan, kelautan, dan juga peternakan, sehingga kemudian daging, telur, ikan, sayur, karbohidrat itu harus diambil dari petani, peternak, dan nelayan kita. Dan juga harus ada support dari Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, dan seterusnya. Yang kedua, salah satu program yang juga menjadi hal penting untuk diperhatikan, itu soal koperasi Desa Merah Putih. Ini penting untuk menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi harus diingat, program ini bukan program hibah. Program ini dalam bentuk pinjaman. Dan tujuannya untuk membangun entrepreneur di tingkat desa. Karena itu, sebelum uangnya diberikan, pinjaman itu diberikan, yang harus disiapkan adalah manusianya. Visibility study-nya harus dibuat. Visibility study-nya harus dibuat, terus menyangkut kelayakan usahanya,
kapasitas dan kompetensi dari para pelaku bisnisnya, sehingga kemudian tata kelola koperasi ini bisa berjalan dengan baik dan harus ada sinergi dengan BUMDes. Jangan sampai kemudian antara BUMDes dan koperasi desa ini saling tabrakan. Ini agenda-agenda kerakyatan. Oke, baik. Kalau Prof. Lili Romli, ini untuk catatan Presiden Prabowo dan juga dalam pemerintahannya membentuk atau membangun seperti yang disampaikan Mas Agung, artinya dalam kabinetnya memilih para menterinya seperti apa, Prof? Ya, kebetulan tadi kan waktu rapat kabinet sidang paripurna, Pak Prabowo sendiri menyebut dirinya sebagai coach manager. Oke. Nah, sebagai coach manager katanya kan 18 menit permainan ada yang diganti, ada yang digeser. Saya kira nanti ke depan memang sebagai coach manager itu bagaimana para pemainnya ini, para menteri-menterinya berperan. Yang selama ini kan nampak kurang berperan. Yang berperan adalah Pak Presiden sendiri, sehingga lebih kepada personalistik. Oleh karena itu fungsi Menko, fungsi menteri-menteri teknis itu harus digerakkan. Persoalan kan ada dua hal yang selalu diprotes oleh masyarakat. Pertama adalah persoalan komunikasi yang buruk. Di antara menteri-menteri itu komunikasinya buruk. Yang terakhir adalah dicontohkan antara Pak Purbaya dengan Pak Luhut. Kan tidak baik itu bertengkar di ruang publik. Ya, itu kan. Yang kedua adalah banyaknya kebijakan-kebijakan yang kemudian diprotes oleh masyarakat. Sehingga muncul hal-hal yang viral kemudian direvisi. Oleh karena itu ke depan kebijakannya harus berdasarkan evidence based. Harus riset, harus penelitian, harus hati-hati. Jangan gerasa gerusu. Sehingga kemudian menimbulkan resistensi dan protes. Itu jangan sampai terulang kembali. Yang ketiga adalah sekira efisiensi. Bagaimanapun di tengah keterbatasannya fiskal, apalagi kemudian anggaran untuk ke daerah dipotong juga, tetapi kemudian di pusat tidak terlihat efisiensi itu. Gitu. Oleh karena itu ke depan bagaimana agar efisien lebih baik, lebih optimal lagi. Saya sih menyarankan wamen-wamen dikurangi lah gitu loh. Kalau menteri-menteri nggak bisa dikurangi. Wakil-wakil badan itu dikurangi lah. Karena itu tugasnya kan bisa dilaksanakan oleh para dirjen, oleh para deputi gitu. Nggak mesti oleh para wamen-wamen. Ya contohnya aja politik luar negeri kita. Itu banyak wakil menteri luar negeri tapi nggak terlihat tuh kinerjanya. Nah, oleh karena sih perlu evaluasi juga sebagai coach manager gitu ke depan untuk efisiensi. Tapi sebentar Bang Ansi-Lema, karena Mas Agung kita ingin dengar suaranya. Mas Agung, saran atau catatan apa yang perlu ditambah atau perlu dikurangi Mas Agung kira-kira? Iya, saya kira paling penting sebenarnya manajemen yang paling baik kan terkonsentrasi oleh pemimpin yang baik juga. Jadi saya berharap Pak Prabowo mulai dari sekarang bisa membuka ruang kepada mereka yang dalam tanda petik nih, orang-orang yang dianggap berseberangan, misalkan PDIP atau orang-orang yang lain masyarakat sipil. Kemarin jurnalis-jurnalis sudah dibuka kesempatan ya, tapi buat saya dibuka lagi ruang yang lebih luas ke para pihak yang selama ini berseberangan, sehingga Presiden mendengar dari sisi yang positif dan yang negatif ataupun yang di tengah. Semakin banyak informasi itu dan gatekeeper-nya nggak terlalu ketat ini mengerangkeng informasi tadi, saya kira Pak Prabowo akan semakin objektif dan semakin optimal manfaatnya untuk masyarakat. Oke, sayang sekali waktunya terbatas. Kita nanti akan ada forum diskusi yang lebih terbuka lagi. Tapi kita tunggu bagaimana di sisa waktu pemerintahan dari Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Harapannya semua tantangan dan program-program baik ini bisa kembali untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bang Ansi-Lema, Prof. Lili, Mas Agung juga. Sehat selalu semuanya.